Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu mari kita mulai dengan doa. Salah satu ada yang mau memimpin doa? Ya Bu. Ya, silakan Mas. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mas. Sebelum itu Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Desti, Hadir Bu. Doni, Hadir. Bowo, Hadir Bu. Ina, Alfa, Hadir Bu. Lina, Cece, Pipin, Agnes, Iska, Oke. Hadir semua ya berarti ya. Oke, sebelum itu Ibu akan membacakan indikatornya terlebih dahulu. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan memahami tentang konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep pelaku-pelaku ekonomi, yaitu terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kemudian kita juga akan menganalisis peran pelaku ekonomi dan menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah membahas kegiatan ekonomi. Apakah ada yang masih ingat ada berapa kegiatan ekonomi? Ada tiga. Apa aja? Produksi, distribusi, konsumsi. Dari salah satu teman-teman, apakah ada yang ingin menjelaskan ketiga kegiatan tersebut? Saya Bu. Oke, silakan Mas Alfa. Untuk yang kegiatan produksi itu kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Ya. Untuk kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen agar barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Yang ketiga itu kegiatan konsumsi, adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan Bu. Ya, betul yang disampaikan Mas Alfa. Ada tiga ya, yaitu yang pertama kegiatan produksi, kedua kegiatan distribusi, dan ketiga kegiatan konsumsi. Karena ini materi minggu lalu, Ibu harap kalian semua sudah memahami. Kemudian kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu tentang pelaku ekonomi. Tadi kan kita sudah tahu ada 4 pelaku ekonomi, dan minggu lalu kan Ibu sudah membagi kelompok kan? Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Oke. Kalau begitu kita mulai berdiskusi bareng-bareng aja ya teman-teman. Untuk yang pertama rumah tangga konsumen, silakan kelompok 1 menyampaikannya. Peran rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi, memperoleh imbalan atas faktor produksi, bertindak mengkonsumsi barang dan jasa, dan membayar pajak kepada pemerintah. Ya, betul sekali. Jadi sebelumnya rumah tangga konsumen itu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan peran-perannya betul yang dikatakan kelompok 1. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya ingin bertanya Bu, Oh iya, silakan Mbak. faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi apa saja ya Bu? Kemudian imbalan apa yang akan didapat? Oke. Dari kelompok 1 apakah ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Ya Bu. Oke, silakan. Faktor produksi itu ada 4. Ada alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Lalu untuk imbalannya yaitu sewa, upah atau gaji, bunga, dan laba. Ya, betul sekali. Faktor produksi itu ada 4. Yang pertama alam, di mana imbalannya sewa. Contohnya kalau kita memberikan tanah, kita akan mendapatkan imbal hasil yaitu sewa tanah. Yang kedua tenaga kerja, di mana imbal hasilnya yaitu upah atau gaji. Yang ketiga modal, di mana saat kita memberikan modal, nanti kita juga akan mendapat bunga. Dan yang keempat skill, di mana imbal hasilnya yaitu laba. Sampai sini apakah sudah paham semua? Paham. Kalau begitu kita ke kelompok 2. Silakan mempresentasikan. Saya Bu yang mau. Ya. Untuk kelompok 2 ini menjual hasil produksinya kepada RTK, pemerintah, dan masyarakat lain.
membayar kompensasi atau balas jasa atau atas penggunaan faktor-faktor produksi, memproduksi barang dan jasa, membayar pajak kepada pemerintah. Betul. Jadi peran dari rumah tangga produsen ada menjual hasil produksinya, membayar balas jasa kepada rumah tangga konsumsi, memproduksi barang dan jasa, dan berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3. Ibu, peran rumah tangga pemerintah yaitu membelanjakan penerimaan negara untuk membeli kebutuhan pemerintah, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dan menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Oke, betul sekali. Jadi rumah tangga pemerintah itu adalah rumah tangga yang melakukan kegiatannya dari pemerintah, yaitu perannya membelanjakan penerimaan negara, kemudian menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan melalui BUMN, kemudian menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dan menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Untuk rumah tangga pemerintah, apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu, Oh iya, silakan Mbak Isa. saya ingin bertanya bagaimana cara pemerintah menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Saya Bu mau berpendapat. Oh, silakan Mbak Isa. Ya, cara pemerintah menciptakan iklim yang kondusif itu yang pertama memperbaiki kualitas layanan perizinan dan penanaman modal. Yang kedua meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi kondusif. Betul sekali. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim. Salah satunya yang disebutkan Mbak Desti betul. Atau selain itu, pemerintah juga dapat menciptakan iklim dengan meningkatkan kualitas pekerjanya, kemudian meningkatkan ekspor dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikannya. Peran rumah tangga luar negeri. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen, sebagai produsen atau impor, sebagai investor, dan sumber tenaga kerjaan. Ya, betul sekali. Jadi, peran dari masyarakat luar negeri itu bisa sebagai konsumen dengan melakukan ekspor, kemudian sebagai produsen dengan impor, kemudian sebagai investor dan sumber tenaga kerja asing. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada. Kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Materi selanjutnya kita akan membahas model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Untuk gambarannya yang pertama itu ada model dua sektor, di mana terdiri dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian yang selanjutnya ada diagram tiga sektor, di mana yaitu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan tambahan yaitu pemerintah. Sedangkan yang ketiga yaitu ada diagram empat sektor, di mana berarti ada semuanya, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, untuk mendalami materi ini, Ibu juga akan memberikan soal buat masing-masing kelompok, yaitu tugas kelompoknya yaitu setiap kelompok mencari dan mempelajari ketiga jenis diagram tadi, yaitu yang model diagram interaksi dua sektor, tiga sektor, dan empat sektor, dan menjelaskan manfaat dari model diagram tersebut. Jadi kalian bekerja di dalam kelompok kalian masing-masing lagi ya. Baik Bu. Sampai sini paham untuk tugasnya? Paham Bu. Oke, karena waktunya sudah mau habis, jadi tugas ini dikerjakan di rumah ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu mengakhiri, bagaimana pembelajaran hari ini teman-teman? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan Bu. Oke, kalau begitu sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Salah satu dari teman-teman, apakah ada yang bersedia memimpin doa? Bu. Oke, silakan Mas Alfa. Marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai.
Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Alfa. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mari kita beri aplaus buat kita semua. Oke, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.